Kalian mungkin gak akan menduga beberapa tokoh legendaris yang selama ini kita ketahui bener-bener bagus dan baik, ternyata mereka semua itu juga mempunyai sisi gelap dan skandal yang pernah mereka lakukan di dalam masa hidup mereka, guys. Hey yo guys, jumpa lagi dengan gua nih, Agung Chan. Nah, jadi guys, di video kali ini gue tuh mau mengajak kalian untuk ngebahas sisi gelap dan juga skandal yang pernah dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh legendaris yang pernah kita kenal selama hidup kita ini. Salah satunya itu seperti Albert Einstein yang katanya pernah menjadi seorang perayu wanita. Nah, kenapa? Dan gak hanya itu doang, masih ada beberapa tokoh lainnya yang mempunyai skandal dan sisi gelapnya juga. Nah, kalian penasaran? Tapi tahan terlebih dahulu rasa penasaran kalian, guys. Karena boleh dong, tinggalkan like dan subscribe kalian terlebih dahulu. Biar gue tuh makin semangat dan ngasih konten-konten fresh dan menarik lainnya kepada kalian semua tentunya nih, guys. So, tanpa berlama-lama, cus, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan kita kali ini. Let's jump into it. Nah, jadi guys, tokoh yang akan kita bahas mengenai sisi gelap dan skandalnya ini adalah beberapa tokoh yang benar-benar merupakan tokoh-tokoh legendaris dan rata-rata orang itu pada mengenal mereka. Nah, di nomor 1, kita mempunyai seorang tokoh yang berasal dari Jerman yang bernama Adolf Hitler. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan salah satu sosok yang bernama Adolf Hitler ini? Dan kalau kalian lupa siapa itu Hitler, gue bakal jelasin dengan singkat lagi. Nah, jadi Hitler ini adalah seorang politikus Jerman yang lahir pada 20 April 1889 dan wafat pada 30 April 1945. Nah, jadi Hitler ini tuh terkenal sebagai seorang sosok pemimpin dari partai Nazi Jerman. Nah, siapa nih di sini yang kira-kira mempunyai tanggal lahir yang sama dengan Hitler ini? Ayo lo! Nah, jadi Hitler itu selain terkenal sebagai pemimpin Nazi, dia juga terkenal sebagai salah seorang yang bertanggung jawab dengan yang namanya Perang Dunia Kedua, dan dia juga adalah orang yang bertanggung jawab di balik tindakan Holocaust yang dilakukannya atau pembantaian secara massal terhadap kelompok Yahudi dan minoritas lainnya. Dan Hitler ini tuh juga dikenal karena ideologi fasisnya yang rasis dan juga totaliter nih, guys. Nah, serta upayanya itu untuk menciptakan sebuah ruang hidup yang disebut dengan Lebensraum, yaitu untuk bangsa Arya. Nah, lalu apa sih sisi gelap dari sosok Hitler ini? Nah, jadi katanya sisi gelap yang pernah dilakukan oleh Hitler ini adalah terkait dengan pelanggaran pajak nih, guys. Nah, penjelasannya gimana? Oke, dengar baik-baik. Jadi Hitler ini tuh pada masa hidupnya dia pernah mengeluarkan sebuah buku tentang biografinya yang kemudian ia jual. Nah, jadi ada sebuah penelitian juga yang meneliti tentang perilaku pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Hitler ini, guys. Jadi di dalam penelitian tersebut bilang bahwa Hitler ini pernah menghindari membayar pajak sebanyak 600.000 Reichsmark katanya, atau sekitar 8, sekian juta US dollar. Dan kalau dirupiahkan itu bisa sekitar 100 hingga 200 eman kurang lebih lah, guys. Nah, kalau kita lihat itu kan merupakan angka yang gede itu. Nah, jadi Hitler yang gue bilang sebelumnya, dia menjual buku biografinya yang berjudul Mein Kampf, yang kemudian dari penjualan buku tersebut ia mendapatkan keuntungan senilai 1,2 juta Reichsmark atau setara dengan 3-400 eman, yang kemudian dia tuh malah menghindari membayar pajak penjualan dari bukunya itu yang udah terkompon atau terkumpul sebanyak 600.000 Reichsmark tadi, guys, atau sekitar 100 hingga 200 eman tadi. Nah, jadi kalau menurut kalian ini tuh adalah sebuah angka yang gede, mungkin kalian keliru, guys. Karena menghitung dari pendapatan penjualan yang udah dilakukan oleh Hitler ini, jadi ia tuh bakal dikenakan pajak di setiap penjualan yang ia lakukan. Karena itu tuh juga diatur di dalam peraturan perpajakan di Jerman sendiri. Jadi setiap penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan itu tuh bakal dikenakan pajak pada setiap penjualannya. Jadi Hitler yang udah laku bukunya sebanyak 1,2 juta Reichsmark, yang aturannya dia membayar sebanyak 600.000 dari penjualannya tersebut, malah dia licik untuk melakukan nggak membayar pajak itu sama sekali. Nah, kalau kita analogikan bahwa ketika dia membayar pajak sebanyak 600.000, dia masih untung 600.000 lagi karena dibagi dua kan, 1,2 juta tadi dibagi dua. Dia masih untung 600.000 Reichsmark. Dia masih untung sekian ratus eman kalau dirupiahkan di hari ini. Jadi kalau menurut kalian itu angka yang kecil, mungkin kalian agak keliru. Nah, oke, kita lanjut ke tokoh yang nomor 2. Kita punya sosok yang bernama Winston Churchill. Nah, mungkin bagi kalian yang asing dengan nama ini, gue bakal jelaskan siapa ini orang. Jadi guys,
Winston Churchill adalah seorang negarawan, penulis, orator, dan sekaligus pemimpin dari Inggris yang terkenal. Nah, jadi ia tuh menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1940 hingga 1945 dan juga di 1951 hingga 1955. Dan ia tuh dikenal sebagai seseorang karena kepemimpinannya yang benar-benar luar biasa selama Perang Dunia Kedua nih guys. Dan juga dia itu terkenal karena pidatonya yang membangkitkan semangat dari rakyat Inggris. Nah, lalu apa sih sisi gelap dari seorang negarawan yang terlihat benar-benar powerful ini? Ternyata dia itu adalah sosok yang dikatakan sebagai orang yang benar-benar rasis banget. Kenapa? Selain dihormati karena keterampilannya sebagai orator dan negarawan, ternyata Winston Churchill ini tuh menurut tesis dari seorang yang bernama John Chumley, di dalam bukunya yang berjudul Churchill: The End of Glory, Churchill itu percaya pada hierarki rasial dengan menyebut bahwa orang Kristen Protestan kulit putih itu berada di puncak, di atasnya orang Katolik kulit putih. Nah, sementara orang India itu tuh dikatakan oleh Churchill ini lebih tinggi derajatnya dari orang Afrika. Dan lalu guys, di dalam bukunya John Chumley tersebut, di dalam tesisnya itu, John Chumley ini tuh juga mencantumkan sebuah pernyataan dari Winston Churchill yang bilang bahwa saya akan menggunakan gas beracun untuk melawan suku-suku yang gak beradab. Dan saya sangat mendukung perihal tersebut. Dan pernyataan itu tuh dibuat oleh Churchill di dalam sebuah buku memonya pada saat ia masih menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1919 tersebut. Oke, kita lanjut ke tokoh yang ketiga. Kita mempunyai seorang tokoh legendaris yang bernama Mahatma Gandhi. Nah, buat kalian yang belum tahu dan belum dengar tentang nama yang satu ini, siapa tokoh ini gue bakal jelasin kepada kalian. Jadi guys, Mahatma Gandhi ini adalah seorang tokoh spiritual dan sekaligus tokoh politik yang berasal dari India. Mahatma Gandhi ini dikenal karena memimpin sebuah gerakan kemerdekaan India melawan pemerintah kolonial Inggris melalui perjuangan tanpa kekerasan yang bernama Satyagraha. Dia lahir pada 2 Oktober 1869 dan meninggal pada 30 Januari 1948. Dan dia itu juga dikenal sebagai bapak bangsa India nih guys, dan dihormati secara internasional atas prinsip-prinsipnya yang damai. Nah, lalu apa sih sisi gelap dari sosok yang disebut sebagai sosok spiritual dan juga sekaligus sosok tokoh politik ini? Ternyata guys, selain dari sosok yang disebut-sebut paham tentang spiritual, dia ini ternyata mempunyai sesuatu yang gelap di dalam masa hidupnya. Dia dikatakan pernah menjalin hubungan terlarang secara normal karena dia menjalin hubungan dengan keponakan kandungnya sendiri guys. Nah, gimana bisa? Oke, dengarkan baik-baik guys. Jadi guys, pada saat Mahatma Gandhi ini berusia 36 tahun, yaitu menikah. Dan dia tuh di sana memutuskan untuk menjadi seorang selibat namanya, yang bertujuan dalam rangka mencapai keadaan pencerahan melalui agama Hindu yang dianutnya. Nah, lalu ketika Mahatma Gandhi itu bertambah tua, muncullah suatu titik di mana dia tuh mulai tertarik dengan yang namanya. Dan itu tuh terdapat di dalam subjek kedua di dalam ajarannya yang ia pelajari di dalam agama Hindu. Nah, lalu dalam buku biografi Gandhi terbaru yang berjudul Great Soul Mahatma Gandhi and His Struggle with India, yaitu sebuah karya dari mantan editor New York Times yang bernama Joseph Lalivelle. Di dalam buku itu disebutkan bahwa ketika Gandhi ini berusia 70 tahun, dia itu masih rutin bercinta dengan keponakannya yang pada saat itu masih berumur 17 tahun ya guys. Nah, bisa kita simpulkan bahwa ini adalah sebuah tindakan yang disebut sebagai tindakan pengeksploitasi yang terhadap anak di bawah umur. Dengan kata lain, bisa disebut bahwa Mahatma Gandhi adalah seorang pedofil juga nih guys. Menurut kalian gimana guys? Drop komen kalian di bawah. Oke, kita lanjut ke sosok kita yang nomor 4. Kita punya sosok yang bernama Elvis Presley. Selain dari Mahatma Gandhi yang mempunyai kelainan seks tadi, ternyata sosok kita yang nomor 4 ini alias Elvis Presley ini ternyata juga mempunyai sisi gelap yang sama. Nah, buat kalian yang belum tahu siapa itu Elvis Presley, gue bakal jelaskan. Jadi guys, Elvis Presley adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktor Amerika yang terkenal banget nih. Dia itu dikenal sebagai rajanya rock and roll, atau singkatnya dia diberi gelar sebagai The King. Nah, dia tuh lahir pada 1935 dan meninggal pada 1977. Dan dia bahkan dianggap sebagai salah satu ikon dari budaya paling berpengaruh pada abad ke-20 ini guys. Nah, lalu apa sisi gelap dari seorang penyanyi yang terkenal satu ini? Ternyata
dia itu disebut sebagai sosok yang mempunyai obsesi terhadap pasangan sesama jenis. Terlebih terhadap sosok seorang aktor nih guys. Jadi dia terobsesi dengan seorang aktor yang bernama James Dean. Jadi, disebutkan bahwa Elvis Presley ini ingin terjun ke dalam bidang acting adalah karena saking terobsesinya dia dengan sosok aktor James Dean ini. Dan diketahui juga, James Dean ini tuh mempunyai seorang sahabat yang bernama Nick Adams. Nah, jadi setelah meninggalnya James Dean ini, muncullah sebuah desas-desus berita yang memuat informasi skandal bahwa berita tersebut mengatakan Elvis Presley ini ternyata pernah berhubungan dengan James Dean dan juga Nick Adams pada masa hidupnya nih guys. Nah, bisa kita artikan bahwa dia adalah sosok yang termasuk kepada golongan homoseksual. Waduh, mungkin selama ini orang yang tahu dengan siapa itu Elvis Presley pasti kayak bakal kaget banget dengan sisi gelap yang satu ini guys. Nah oke, kita masuk ke tokoh terakhir atau tokoh kelima kita, yaitu ada Albert Einstein. Wah, siapa sih yang gak kenal dengan sosok ilmuwan terkenal satu ini? Nah buat kalian yang masih lupa siapa itu Albert Einstein, oke, gue bakal jelasin lagi. Albert Einstein adalah seorang fisikawan teoritis kelahiran Jerman yang dikenal luas sebagai salah satu ilmuwan terhebat sepanjang masa ya kan. Nah, ia itu juga dikenal karena mengembangkan sebuah teori relativitas. Dan Einstein itu tuh juga pernah memenangkan Nobel Fisika pada tahun 1921 nih guys atas penjelasannya mengenai efek fotolistrik. Nah, lalu apa sisi gelap dari seorang ilmuwan yang terkenal intelektual, cerdas? Apa sih sisi gelap dari Albert Einstein ini? Nah, ternyata, ini sama seperti yang gua mention sebelumnya. Dia seorang perayu wanita. Albert Einstein ini pernah melakukan hubungan perselingkuhan selama masa pernikahannya nih guys. Nah, bagaimana bisa? Oke, dengerin baik-baik guys. Jadi guys, di luar profesinya sebagai ilmuwan, banyak orang yang nggak tahu nih bahwa dia itu pernah mengkhianati kedua istrinya berulang kali. Ternyata, Albert Einstein ini punya dua istri yang pernah ia khianati berulang kali nih guys. Nah jadi setelah dia berpisah dengan istri pertamanya karena Albert Einstein ini nggak setia, nggak lama setelah itu dia berselingkuh dan menikahi sepupunya Elsa sebagai istri keduanya. Dan kemudian nggak lama setelah itu juga ia malah berselingkuh lagi dengan sekretarisnya sendiri yang bernama Betty Neumann. Dan itu tuh juga tercantum di dalam volume surat-surat baru yang dipegang oleh Universitas Ibrani di Yerusalem. Di sana, Einstein sendiri menyebutkan bahwa setidaknya ada sekitar 6 orang perempuan yang pernah singgah di dalam kehidupannya sebagai perempuan selingkuhannya nih guys. Nah, kita semua pasti bakal shock dong, kita nggak expect ya kan dengan sisi gelap yang dilakukan oleh Albert Einstein ini. Karena yang kita ketahui selama ini dia adalah sosok ilmuwan, fisikawan yang terkenal. Dia cerdas, dia ada tuh memunculkan sisi-sisi gelapnya yang ia lihatkan kepada orang banyak ya kan. Nah tapi ternyata dia dibalik sosok cerdasnya, dia mempunyai sisi gelap sebagai seorang yang playboy, bahkan di dalam pernikahannya nih guys. Nah, gimana guys menurut kalian? Drop komen kalian di bawah. Nah, jadi dari kelima tokoh yang udah gue sebut sebelumnya, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil guys? Nah, kalau menurut gue, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa sesuatu yang mungkin terlihat bagus, keren di mata banyak orang, itu tuh belum tentu tidak ada kekurangan di balik itu semua. Dengan kata lain, sebaik-baiknya mereka terlihat di depan kamera atau di pemberitaan, belum tentu mereka tidak mempunyai sisi gelap mereka selama hidup mereka. Jadi, buat kalian yang mengidolakan seseorang yang terlalu menghamba-hambakan diri kalian terhadap orang tersebut, mungkin kalian bisa berpikir lebih banyak untuk memfilter tentang hal tersebut. Karena kalian bisa jadi aja terbawa arus oleh cara pikir mereka yang mungkin nggak sesuai dengan kapasitas diri kalian dan nggak sesuai dengan keimanan serta kepercayaan yang ada di dalam diri kalian ya guys. Jadi jangan sampai sosok yang kalian idolakan membawa arus jelek di dalam kehidupan kalian. Nah jadi mungkin segitu dulu aja dari gua tentang pembahasan skandal dan sisi gelap dari tokoh-tokoh yang kita bahas kali ini. Dan buat kalian yang suka dengan konten gue kali ini, silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe dan like video gue kali ini. So, gue Agung, gue pamit, and cheerio!